Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan ya mengenai metode istinbat melalui kaidah ma'nawiyah atau maqasid syariah, yang mana ini merupakan mata kuliah pengantar usul fikih yang diampu oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mahzumi SPDI yang disampaikan oleh saya sendiri, berkaitan dengan metode istinbat melalui kaidah ma'nawiyah ini. Seorang faqih ya harus memahami kaidah mendasar dalam menentukan syariah. Yang pertama, seorang faqih harus memenuhi kriteria 5 perkara ini. Yang pertama, dia harus paham terhadap nas syariat, kemudian mampu mencingkapi dalil yang bertentangan ya atau kontradiktif, kemudian mampu menganalogikan hukum kontemporer serta memberikan kepastian hukum yang belum ada nasnya, serta meyakini terhadap ibadah tanpa ada alasan ya. Baik, selanjutnya adalah seorang faqih ya harus memahami terhadap nas syariat. Nah, harus memahami teks nas secara literal, baik secara bahasa, konteks, baik itu maupun hukum lahir. Ya, kemudian barulah menggali makna untuk menemukan yang lebih sesuai dengan maqasid syariah. Ya, bahwa di dalam Al-Qur'an itu kan berbagai macam teks ya, sehingga perlu kemudian pemahaman terhadap teks syariat tersebut. Contoh di dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Baqarah misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa diwajibkan bagi setiap orang beriman untuk melaksanakan puasa ya. Nah, tentu masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa dijadikan dalil ya mengenai teks bahwa teks Al-Qur'an mempunyai gaya bahasa tersendiri, kemudian dari segi konteksnya seperti apa ya. Adapun contoh yang tadi itu merupakan salah satu perintah diwajibkannya bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Artinya di sini menunjukkan bahwa amrun bisyai'in amrun lil wujub, bahwa dalam perkara ini kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa ya. Nah, ini dalam memahami nas syariat juga perlu perangkat ya, di mana seorang faqih juga harus paham tentang ilmu balaghah ya, kemudian am, khos dan lain sebagainya, sehingga pemahaman terhadap suatu ayat tidak menyimpang begitu ya. Nah, kemudian seorang faqih juga harus mampu dalam menyikapi dalil yang sifatnya kontradiktif. Ya. Seorang faqih tidak boleh langsung memilih sesuka hati jika terdapat dalil yang kontradiktif, melainkan ada metode sistematis untuk menyikapi jika ada dalil yang kontradiktif. Ya, misalnya berkaitan dengan khamar ya, ada tadarruj di dalam pemahaman ini, bahwasanya di dalam Al-Qur'an tidak langsung mengharamkan begitu saja khamr, melainkan ada tahapan-tahapannya. Nah, juga seorang faqih tadi ya, dia harus memiliki pemahaman terhadap bagaimana seharusnya seorang faqih dalam menyikapi dalil yang kontradiktif. Misalkan dia lebih pandai dalam memilah hadis atau nas yang lebih roji, sehingga jika ada hal yang bertentangan itu dia bisa memilih mana dalil yang lebih kuat.
kemudian juga nasih mansukh ya, itu juga harus dipahami ya. Jika terdapat dalil yang bertentangan, bagaimana seorang fakih harus menyikapi itu dalam hal dalil yang kontradiktif ya, dengan mengambil dalil yang lebih roji, nasih mansukh ya, atau tahapan terakhirnya itu bisa dengan tawakuf. Kemudian seorang fakih ya juga harus memiliki kemampuan untuk mengkias sesuatu yang belum ada nasnya dengan menentukan kemiripan ilat dalam suatu perkara. Ya. Misal di dalam Al-Quran bahwasanya khamr itu memabukkan ya, bahkan diharamkan khamr itu. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan dengan bir atau topi miring atau dan jenis minuman yang lainnya yang tidak terdapat di dalam nas, tapi itu bisa kita analogikan atau bisa kita kias dengan ilat. Ada gak kemiripan ilat dari perkara tersebut? Oh ternyata khamr memabukkan, bir atau kuda putih dan lain sebagainya ini juga memabukkan. Nah ini ada kemiripan ilat. Nah oleh karena itu di sini seorang fakih harus paham betul mengenai bagaimana menganalogikan hukum kontemporer yang tidak terdapat di dalam nas. Kemudian juga seorang fakih ya harus memberikan kepastian hukum yang belum ada dasnya. Jika tidak ada nas yang menyebutkan suatu perkara tersebut, tetap di sini seorang fakih harus memberikan kepastian hukum, misalnya dengan kias, istishab, ya, masalah mursalah, istishab, urf, ya, atau sadud dari'ah. Nah, semua metode ini harus sesuai dengan maqasid syariat tentunya, agar hukum tidak menyimpang daripada tujuan syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta serta keturunan. Meskipun tidak ada di dalam nas secara langsung ditegaskan, disebutkan. Namun di sini seorang fakih juga harus paham mengenai maksud-maksud syariat agar kemudian 5 perkara itu bisa direalisasikan ya, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kemudian meyakini terhadap ibadah tanpa harus ada alasan. Nah, jika terdapat ibadah tanpa didasari alasan yang jelas, maka disinilah seorang fakih dilatih untuk tunduk secara total kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika ada ibadah misalnya atau syariat yang tidak ada alasannya secara logis ya, tidak masuk menurut akal manusia, maka disinilah kemudian seorang fakih ya dituntut untuk imanu bihi, udah percaya saja sudah terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tentu dapat membentuk ketaatan yang murni, bukan berdasarkan hanya karena logika, serta menjadi tanda bahwa syariat itu bersumber dari wahyu, bukan akal manusia. Nah, kadang-kadang kan terkadang sulit akal kita untuk menerima perkara yang dimana itu karena keterbatasan akal manusia sehingga kita tidak cukup untuk sampai pada perkara yang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya misalkan masalah ruh dan lain sebagainya, itu tentu akal manusia tidak akan mampu ke sana gitu. Kulir ruh min amri rabbi, bahwasanya ruh itu adalah urusan Tuhan. Nah, maka dalam hal ini tentu kita tidak perlu kemudian mencari alasan, bahkan harus melakukan cocokologi terhadap syariat yang tanpa ada alasannya. Maka yang terakhir ini adalah bagaimana kita seorang fakih harus betul-betul pasrah, tunduk, menerima al-imanu, percaya saja terhadap perkara yang tidak ada nasnya, atau terhadap ibadah yang tanpa ada alasannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan bahwa dalam istinbat hukum maknawi atau maqasid syariah,
seorang faqih tentu harus mempunyai kemampuan ya dalam memahami nas syariat sebagai langkah awal, kemudian mampu menyikapi dalil yang kontradiktif misalnya, kemudian mampu memberikan kepastian hukum serta mampu mengkias, menganalogikan perkara yang belum ada nasnya tapi ada kemiripan ilat di situ, serta yang terakhir adalah tunduk secara utuh jika tidak ada alasan dalam hal ibadah. Jazakallah khair kasiro, semoga bermanfaat. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan jika ada yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.